Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Kita mengenal dua sosok pendiri madhab. Adalah Imam Malik rahmatullah alaih. Beliau lahir di tahun 93 Hijriah. Beliau ini tergolong tabi'in karena masa kelahiran beliau, masa belajarnya beliau itu amatlah sangat dekat dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Beliau dilahirkan di tahun 150 Hijriah. Beliau ini juga masih termasuk tabi'in, termasuk ulama salaf. Mungkin tidak kategori tabi'in, tapi masuk kategori ulama salaf. Makanya wajar kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik yang keduanya adalah masuk kategori ulama salaf, itu banyak madhabnya diikuti. Dalam keterangan, ulama salaf itu adalah ulama yang hidup sebelum tahun 300 Hijriah. Nah, kita tahu bahwa Imam Malik dan Imam Syafi'i ini adalah guru dan murid. Tentunya Imam Malik yang menjadi guru karena jauh lebih senior. Imam Syafi'i yang terkenal begitu cerdas adalah muridnya. Tentu ini murid kesayangan. Nah, tahukah kita, ternyata dalam banyak hal antara guru dan murid, murid dan guru ini banyak berbeda pandangan. Akan tetapi bukan hal-hal yang prinsipil, bukan masalah akidah. Akan tetapi dalam hal furu'iyah, sebagaimana yang kita ketahui dalam hal kunut subuh contoh, Imam Malik mengatakan tidak sunnah membaca kunut subuh bagi orang yang sholat subuh. Tapi yang disunahkan itu ketika kunut nazilah. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beliau mengatakan kunut subuh itu sunnah untuk dibaca di setiap kita mendirikan sholat subuh. Tentu keduanya memiliki dasar-dasar yang pokok, memiliki dasar-dasar yang kuat, karena tidak mungkin Imam Syafi'i dan Imam Malik rahmatullah alaihima, beliau ini tidak menggunakan dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang kokoh ketika mengeluarkan pendapat. Nah, itu dalam hal furu'iyah. Ternyata tahukah kita, keduanya juga pernah berbeda pendapat dalam hal rezeki. Rezeki yang notabene kebutuhan hidup, keduanya juga berbeda pandangan. Bagaimana cara meraihnya? Di mana Imam Malik rahmatullah alaih sang guru yang mungkin memang ilmunya sudah sampai ke sana, kemudian beliau membuat kesimpulan bahwa rezeki itu ditunggu. Rezeki yang mendatangi seseorang, karena itu telah pasti oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan bagiannya. Maka kita tidak perlu repot-repot mencari alamat rezeki, karena rezeki itu selalu mengetahui alamat setiap orang, setiap manusia, bahkan setiap makhluk hidup. Maka kata Imam Malik rahmatullah alaih mengatakan rezeki itu ditunggu saja, tidak perlu dicari. Berbeda halnya dengan Imam Syafi'i rahmatullah alaih, di mana beliau mengatakan rezeki kudu dicari, rezeki kudu dijemput, bahkan kudu dikejar. Tentu arti kejar itu bukan dengan nafsu, bukan dengan hal-hal yang bersifat negatif, ketamakan, bukan. Tapi dikejar di sini Imam Syafi'i menyebutkan dengan kreativitas, dengan inovasi, dan juga dengan keahlian tentunya, barulah rezeki itu dapat diraih. Nah, dalam diskusi, keduanya tetap bersikukuh pada pendapat masing-masing. Imam Malik mengatakan ditunggu, Imam Syafi'i mengatakan dijemput. Nah, mana yang benar? Rupanya keduanya saling memahami bahwa ini adalah perbedaan prinsip saja. Yang terpenting adalah titik temunya Allah tetap menyediakan rezeki bagi siapapun, apakah bagi yang menunggu atau bagi yang menjemputnya.
Suatu ketika Imam Syafi'i rahmatullah alaih kemudian tergerak hati, tergerak pikiran, lalu tergeraklah jasad beliau untuk membuktikan bahwa pendapatnya dan keyakinannya lah yang benar dibandingkan gurunya. Apa itu rezeki kudu dicari, rezeki kudu dijemput. Kalau perlu rezeki itu dikejar. Nah, Imam Syafi'i rahmatullah alaih kemudian membuktikan. Ini loh, beliau mencari informasi ke sana kemari, di sana dan di sini tentang informasi di mana ada lowongan kerja. Akhirnya ditemukan pekerjaan, yaitu ada saudagar kaya pemilik kebun anggur yang amat sangat luas. Kebun anggur itu waktunya panen, sudah buduwis shalah dalam bahasa fikih, sudah masa panennya. Maka beliau mendaftar sebagai orang yang bekerja. Singkat cerita beliau diterima. Akhirnya seharian bekerja untuk memanen buah anggur yang ranum, buah anggur yang nampak segar. Singkat cerita, rampung pekerjaannya selesai, beliau diganjar atau digaji dengan sekeranjang kurma. Kata beliau mengatakan, akan kubuktikan kepada guruku bahwa rezeki itu kudu dijemput. Dibawalah kemudian anggur sekeranjang itu sebagai bukti bahwa beliau benar dengan pendapatnya. Begitu nyampe di rumah Imam Malik, berkatalah, wahai guru, rezeki memang kudu dijemput. Ini buktinya, aku sehari bekerja untuk memanen anggur, sekarang ini gajinya. Imam Malik tersenyum melihat apa yang dilakukan dan apa yang dibawa oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Kata Imam Malik rahmatullah mengatakan, yang betul memang rezeki itu ditunggu. Kok bisa? Gimana? Untuk apa ini anggur dibawa ke sini? Ya kita makan bersama guru. Oke, dimakan satu persatu. Kemudian setelah begitu banyak dikonsumsi, Imam Malik berkata, aku tidak perlu ke kebun, aku tidak perlu memeras keringat, aku tidak perlu juga berpanas-panas. Ternyata rezekiku kali ini datang menghampiriku. Apa itu guru? Nah ini anggur ini. Imam Syafi'i tersenyum, tersipu malu. Betul juga ya. Karenanya keduanya kemudian tersenyum sambil mengkonsumsi. Ternyata memang dua prinsip berbeda. Kedua-duanya tidak salah. Kalau meyakini rezeki itu dijemput, jemputlah. Kalau rezeki itu diyakini akan datang, tunggulah. Tentunya dengan makom masing-masing. Asyik keduanya. Dan keduanya akhirnya menyadari dan memaklumi. Inilah cara melatih diri tetap bersama dalam perbedaan. Maka perhatikan, kalau kita berkata bahwa berbeda itu harus berpisah, ternyata salah. Kalau kita punya keyakinan bahwasanya berbeda itu tidak perlu bertatap muka, keliru. Berbeda itu kemudian saling memalingkan wajah, sekali lagi salah. Imam Syafi'i dan Imam Malik adalah role model, contoh konkret bahwasanya dalam perbedaan tetap ada kebersamaan. Yang terakhir, sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menyebutkan kesempurnaan jiwa yang berakal adalah saat mampu bersama dalam perbedaan. Bagaimana dengan kita? Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.